Halo semuanya, selamat datang dan terima kasih atas kehadirannya di dalam Zoom meeting ini. Nama saya Valerie dan saya akan menjadi moderator untuk fokus group discussion kali ini. Tujuan dan topik dari diskusi ini adalah untuk mengetahui seperti apa komunikasi dan relasi antara guru dan belajar di luar kelas. Mohon kerjasamanya untuk menciptakan lingkungan diskusi yang baik dan teratur ya. Diharapkan semua peserta dapat berbicara secara bergantian dan menghargai pendapat sesamanya. Nah, untuk memulai diskusi kita hari ini, bisa tolong perkenalin diri Anda masing-masing, nama, umur, dan hobi ya. Halo, jadi nama saya Livia Tiovani, usia 19 tahun, dan hobi saya itu belajar bahasa asing. Oke. Halo, nama saya Valencia William, saya 19 tahun dan hobi saya itu menggambar. Halo, nama saya Adeline Kalista, umur saya 19 tahun, hobi saya menggambar dan menulis cerita. Nama saya Angel Leonhardt, saya berumur 19 tahun, hobi saya itu sekarang ini menggambar dan mendesain. Oke, bagus ya. Next, kita pastinya udah tahu nih seperti apa rasanya sebagai seorang pelajar. Nah, tugas bertumpuk, terus dikejar deadline. Nah, silakan sharing nih, seperti apa pengalaman kalian saat di perkuliahan. Ya, sekarang ini sih perkuliahan berjalan seperti biasa, tidak lagi online, tetapi karena sekarang offline, jadi tugas semakin banyak dan semakin menumpuk. Oh, gitu ya. Kira-kira nih, mata kuliah apa yang paling berat ya menurut kalian? Ini boleh menyebut matkulnya kah? Boleh aja, tapi jangan namain nama ya. Pokoknya matkul yang disuruh mendesain buklet. Oke, boleh. Ada pendapat lain? Aku setuju sih sama Livia, tapi kalau menurut aku pribadi, menurut aku yang susah itu kalau mengandalkan kayak semacam animasi atau video, itu aku susah di situ. Oke. Pokoknya yang lebih ke desain yang ribet ya. Oke, ke pertanyaan selanjutnya ya. Bagaimana rasanya menjalani perkuliahan offline habis menjalankan perkuliahan kalian secara online selama 2 semester? Siapa aja? Boleh aja langsung jawab. Saya mau mulai, kalau dari pengalaman saya kan selama ini online ya kuliahnya. Nah, untuk kuliah offline itu susahnya ini karena saya tuh tinggalnya jauh, jadi harus kayak pergi ke kampus saya itu pasti buang waktu, nomor satu. Terus pembagian waktu juga masih belum biasa, kadang masih keteteran tugas gitu kan. Ya, jadinya saya belakangan ini sih masih coba untuk adaptasi. Nah, kebetulan udah lumayan sih bisa adaptasi di lingkungan kampus. Jadinya lebih ke transportasi sama manajemen waktu ya. Oke. Ini boleh nih, berikutnya mau nanya. Menurut kalian, apakah gender, sifat, dan umur relevan dalam lancarnya atau baiknya berkomunikasi dengan seorang dosen? Nah, baik itu secara misalnya simpati, humor, atau ya pergaulan lah. Saya jawab ya. Jadi kayak menurut saya tuh kayak nggak ada hubungannya sih. Karena kalau misalnya berkomunikasi dengan dosen itu kan pastinya harus sopan santun gitu. Dan itu kayak semua orang itu harus memilikinya. Jadi bukan tergantung, oh kamu laki-laki, oh kamu perempuan. Jadi harus ada yang specialty dari something kayak gitu. Nggak ada sih. Oke. Baik. Boleh nih, misalnya kan emang kalau gimana ya, kan menurut Livia emang nggak secara pelajaran dan penyampaian materi memang nggak ini kan. Tapi kalau misalnya di luar kelas kan kita misalnya ada alasan atau misalnya mau izin, itu ada itu salah satu faktornya bisa atau enggak?
misalnya komunikasi yang baik, misalnya simpati dia ke kamu, itu bisa nggak termasuk atau enggak? Kalau menurut saya sih might be bisa ya. Tapi kayak balik lagi ke maksudnya kayak balik lagi ke masing orang-orang gitu. Jadi kayak nggak berbasis pada gender tapi lebih ke berbasis pada orangnya gitu loh. Ya, oke. Oke, next question ya. Eh, pasti kita semua kan pakai yang namanya media komunikasi kan ya. Baik itu media sosial atau aplikasi untuk messaging seperti Line atau WhatsApp. Nah, untuk kalian media komunikasi apa saja yang kalian pakai untuk berkomunikasi dengan dosenannya? Kalau sekarang sih paling nyaman ya. Kalau paling nyamannya itu di WhatsApp, itu paling nyaman. Kalau udah seminimal mungkin itu Line atau enggak Discord gitu. Oh, oke. Yang lain? Kalau saya sih seringnya pakai Discord sih belakangan, karena memang banyakan kan harus ngirim file-file yang besar gitu ukurannya kan, di mana WhatsApp tuh kadang nggak bisa kayak ngirim file yang besar-besar gitu. Oh, oke. Ada yang mau beri pendapat lagi? Itu aja ya. Oke, next question. Pernah nggak sih kalian mengalami miskom atau miskomunikasi dengan dosen kalian pas memakai media komunikasi yang kalian pakai? Kalau pernah, udah seberapa sering kali hal ini terjadi and why? Ada sih satu like recently banget. Jadi kayak asistensi itu saya menggunakan foto gitu kan. Jadi versus screenshot. Terus di kayak menjelasin ini hasil karya saya dan sebagainya, tetapi ada bagian yang terlalu kecil. Jadi apa yang saya lakuin itu sebenarnya udah benar, tapi menurut dosennya itu kayak salah gitu karena dia salah persepsi gitu. Tapi itu kayak gak sering banget karena kita kan seringnya asistensi offline, cuma memang baru kali itu asistensinya online melalui WA sih. Oke. Yang lain? Oke, kalau gitu pertanyaan berikutnya ya. Menurut pengalaman kalian, apakah dosen-dosen kalian sudah sering menggunakan fitur yang tersedia pada media komunikasi yang kalian pakai? Atau sering atau enggak ya? Boleh dijawab? Menurut saya sih dosen-dosen udah lumayan sering sih pakai fitur yang disediakan oleh sosial media tersebut. Tetapi terkadang ada juga dosen yang gaptek gitu, jadi tidak mengetahui fitur tersebut. Kira-kira fitur yang sering pakai apa ya? Kayak telepon atau video call, tapi ada beberapa yang location gitu masih belum diketahui, jadi suka jarang dipakai. Oke. Oke, next question. Pernah nggak kalian di ghosting atau tiba-tiba dicuekin sama dosen kalian ya? Terus ini udah berapa kali sering terjadi? Pernah, barusan Itu sih, banget. pasti pernah. Boleh diceritain? Ini kelanjutan dari hasil asistensi tadi. Jadi setelah saya ngasih tahu bahwa yang saya kerjain sebenarnya udah benar, saya menjelaskan lebih lanjut bahwa saya pengerjaannya gimana dan sebagainya. Kemudian dosennya itu hanya membaca saja, lalu ya udah dikacangin. Oh, ada pengalaman yang mirip dengan Livia? Boleh aja sharing, nggak apa. Kalau aku sih sebenarnya kalau di ghosting sih jujur belum pernah, tapi kalau slow respon yang lama banget ya sama aja sih. Iya. Akhirnya juga nggak informasinya. Nah itu pernah. Waktu itu kan aku mau izin tuh kayak izin nggak masuk lah, izin ikut online gitu. Kan harusnya kan kelasnya itu kan jam 2 kan. Aku udah izinin dari pagi gitu. Udah gitu dosennya nge-ghosting tuh, cuman baca doang, nggak respon, nggak apa, terus dia juga nggak tahu gitu-gitu, kayak cuman buka terus udah gitu nggak lagi gitu. Dia baru nama kayak bener-bener bacanya itu jam 7 malam.
guys, which is kelasnya udah selesai. Oh my god. Parah ya. Oke, ada yang cerita mirip dengan ini? Pernah tuh sama si Ada sih. Boleh lagi. Jadi waktu itu waktu UTS disuruh asistensi. Nah, terus mau asistensi kan, pas di chat, permisi Kak, saya ini mau asistensi untuk UTS gitu. Terus dosennya malah nggak jawab, saya lagi cuti. Jadinya nggak bisa asistensi deh. Ya ampun. Sampai gitu ya. Enggak. Nih, sekarang pertanyaan nih balik deh. Pernah nggak sih kalian ngeghosting dosen kalian pas mereka ngontak kalian gitu? Boleh nggak apa ya, ceritain aja. kalau ngeghostingin dosen sih harusnya nggak pernah sih, soalnya kan apa ya, kalau refleks aja gitu, tiba-tiba kalau ada dosen ngechat gitu misalkan Adel gitu kan kayak wah apaan nih gitu apa, jadi ya udah refleks gitu. Udah panik duluan gitu yang ada. Iya, responnya langsung siap Pak. Gitu kan. Nah, oke. Ada yang sama nggak kayak Adelin? Kalau aku bukan ngacangin, tapi lebih ke slow respon. Karena terkadang tuh misalnya abis asistensi, setelah dikasih saran, kebetulan timingnya itu lagi gak pas banget untuk langsung merevisi gitu loh. Jadi kayak, itu biasanya aku baca dulu dari notif, jadi gak dibuka dulu chatnya. Nah, abis itu ntar kalau misalnya udah ada waktu, baru saya buka chatnya, baru dibales gitu. Oh, oke. Tapi yang pasti kalian nggak pernah nge-spam kan? Iya, kalian nggak pernah di-spam kan sama dosennya? Nggak pernah, oke. Kalau kalian nge-spam dosennya minta buat asistensi atau respons, pernah nggak? Chat aku waktu itu panjang sih, jadi tapi ini kayak udah lama. Cuma itu kayak chatnya panjang, kesannya kayak spam tapi sebenarnya enggak, semuanya itu penjelasan sih. Oke. Pokoknya minta perhatian dosennya kan untuk direspons. Ya, oke. Ya, kayaknya segitu aja deh pertanyaannya. Nah, terima kasih untuk seluruh peserta fokus group discussion ini karena sudah melakukan diskusi dengan baik dan menjaga lingkungan yang kondusif bagi yang lain. Nah, sekian dari saya. Terima kasih atas kesempatan, pendapat, dan waktu kalian. Sekali lagi, terima kasih.